Es teh. Minuman umat manusia ini umurnya sudah tua banget. Resep pertama es teh lahir di tahun 1879 dalam buku Housekeeping of Old Virginia, karya Marion Cable Thayer. Minuman ini akan terasa sangat menyegarkan karena rasa manis yang membuatnya seketika membahana di bumi tercinta. Tapi kali ini kita nggak bahas tentang teh ya. Pembahasan kali ini adalah tentang rasa manis yang membuat reseptor indera pengecap kita bekerja keras menghantarkan stimulus ke saraf kranial di otak. Sudah mulai pusing? Tahan dulu. Kita akan mulai berkelana ke zaman dimana segala sesuatunya itu hambar akibat nggak ada kamu. Iya, kamu. Gula. Awalnya dalam catatan sejarah Inggris, gula tebu dikenal oleh orang-orang Polinesia, kemudian menyebarnya ke India. Pada tahun 510 sebelum Masehi, ketika menguasai India, Raja Darius dari Persia menemukan batang rerumputan yang menghasilkan madu tanpa lebah. Tanaman itulah yang kita kenal sebagai tebu. Ada cerita panjang seperti sinetron yang tak ada habisnya bagaimana tebu bisa menghasilkan kristal yang memabukkan yang disebut sebagai gula. Yang pastinya gula merupakan hal yang sangat mewah pada masa itu. Sebagai contoh, dalam sebuah catatan pada tahun 1319, harga gula di London sebesar 2 shilling setiap pound. Nilai ini setara dengan beberapa bulan upah buruh rata-rata. Hingga saat ini, kebutuhan gula nasional mencapai 6,6 juta ton per tahunnya. Hal ini setara dengan memasukkan 660 menara Eiffel ke dalam perut orang Indonesia setiap tahunnya. Sungguh luar biasa. Rasa manis dalam gula pasir atau sukrosa ini timbul akibat kombinasi spesial antara gugus glukosa dan fruktosa. Sukrosa memiliki rumus kimia C12H22O11 dengan bobot molekul 342,3 gram per mol. Bobot molekul dan struktur yang cukup rumit ini membuat larutan yang mengandung banyak gula akan memiliki bobot jenis atau BJ larutan yang besar atau lebih berat daripada air biasa. Hal inilah yang membuat larutan dengan kadar gula yang berbeda akan terlihat seperti memiliki bidang batas tertentu. Akan tetapi, bidang batas tersebut tidak akan terlihat jika dalam proses pembuatannya menggunakan air semata, karena sifat air yang bening tak berwarna. Lain halnya ketika menggunakan pewarna yang berbeda untuk setiap larutan gula dengan kadar yang juga berbeda. Misalnya, kadar gula tertinggi diberi warna coklat tua, yang sedang diberi warna hijau, dan yang terendah diberi warna merah. Pemberian warna ini akan membuat bidang batas larutan akan menjadi terlihat. Tapi harus hati-hati. Dalam proses penuangannya harus memperhatikan sifat-sifat aliran larutan yang menyebutkan bahwa kadar atau konsentrasi zat yang tinggi akan mengalir ke yang rendah. Sehingga perlu dicermati bahwa larutan yang berada paling bawah harus memiliki kadar yang paling tinggi, sehingga kadar gula tersebut tidak akan tercampur. Berterima kasihlah terhadap gaya gravitasi bumi yang membuat hal ini dapat terjadi. Sekian video kali ini. Jika kamu merasa video ini bermanfaat, klik tombol like and share ya. Salam manfaat dari Farmasiska Muda.